Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian masih dalam kondisi sehat ya. Hari ini saya melanjutkan ke ukuran letak data. Kemarin kita sudah ke ukuran pemusatan data. Ada min, kemudian ada median, ada modus. Min, median, modus sudah kita selesaikan kemarin. Hari ini kita ke ukuran letak data. Ada kuartil, desil, persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian ya. Ada Q1, Q2, Q3. Ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian kalau desil, dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Itu ya. Mari kita akan ke ukuran letak data. Diperhatikan. Ukuran letak data ada kuartil, desil, persentil. Perhatikan rumusnya, ini sekilas sama ya. Ada TB, tepi bawah, kemudian ada sigma FM, ini semua juga ada. Kemudian F-nya juga ini semua ada. C-nya ini semua juga ada. Yang membedakan untuk masing-masing rumus ini adalah ininya. Ada I/4 untuk kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka di sini I-nya dibagi oleh 4 gitu ya. I/4N. Yang lainnya sama, rumus lainnya sama. Yang beda hanya ininya aja. Untuk rumus desil ada I/10N. Nah, desil membagi data menjadi 10 bagian. Maka di sini I-nya dibagi 10. I/10 kali N. N-nya adalah jumlah frekuensi. Kemudian untuk persentil, di sini I-nya dibagi oleh 100. I/100 kali N. Yang lainnya sama. Ada TB. Di sini belum ada ya. Ada TB. TB adalah tepi bawah ya. Tepi bawah. Sama di sini juga ada TB, tepi bawah. Itu. Di sini juga ada TB, tepi bawah. Apa rumusnya untuk mendapatkan tepi bawah? Kita bisa pakai batas bawah dikurangi 0,5 ini ya. Bisa pakai ini. Itu. Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kemudian di sini ada QI, DI, dan PI. QI adalah kuartil ke I. Kuartil ke I. Kalau Q1 berarti kuartil ke-1, Q2 kuartil ke-2, Q3 kuartil ke-3. Begitu pula untuk desil. DI adalah desil ke I. Ini I ya, bukan 1. DI, desil ke I. Ada desil ke-1, D1, D2-nya ada desil ke-2, D3-nya ada desil ke-3, dan seterusnya sampai D9. Ada desil ke-9 gitu. Kemudian untuk persentil, PI adalah simbol untuk persentil ke I. Persentil ke I bisa P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. P99. Nah, ada N di sini. N adalah jumlah frekuensi. Ini yang harus dicari terlebih dahulu ya. Kemudian F ada frekuensi. Frekuensi kelas tersebut. Tersebutnya itu siapa? Nah, bisa kelas kuartil ke I, bisa kelas desil ke I, bisa kelas persentil ke I gitu. Kemudian sigma FM. Sigma FM adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ke I, itu kalau di kuartil. Kalau di desil dia berarti jumlah frekuensi sebelum kelas DI. Kalau di persentil dia berarti jumlah frekuensi sebelum kelas PI gitu. Persentil ke I gitu. Kemudian ada juga C, panjang kelas. Panjang kelas kita bisa peroleh dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 gitu ya, bisa pakai itu ya. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu bisa pakai yang ini. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu untuk rumus-rumusnya. Mari kita coba gunakan di contoh soal berikut. Contoh, tentukan nilai Q1, Q2 dari data berikut ya. Datanya ada itu intervalnya, ada frekuensi. Yang pertama harus kita kerjakan adalah mencari tahu jumlah frekuensi.
Jumlah frekuensinya berapa? 6, 14, 20, 20, 12, 32, 32 tambah 8, 40. Itu. Kemudian kita mau mencari Q1. Q1. Berarti yang pertama kita cari adalah ini. Q1. Berarti I-nya kan 1. Maka yang kita cari 1/4 N. 1/4 N. Ini yang dicari pertama kali. Berarti 1/4 kali 40 adalah 10. Artinya apa? Nilai Q1 ada di data ke-10. Data ke-10. Di mana letak data ke-10? Letak data ke-10 di mana? Nah, kita bisa membuat frekuensi kumulatif di sini ya. Atau FM ini. Frekuensi kumulatifnya kita hitung untuk baris pertamanya tetap gini. Baris berikutnya jumlahkan dengan frekuensinya. 6 tambah 14, 20. 20 tambah 12, 32. 32 tambah 8, 40. Ini frekuensi kumulatifnya. Yang artinya, frekuensi kumulatif 6 itu artinya pada kelas pertama ada data ke-1, sampai dengan data ke-6. Gitu. Kemudian frekuensi kumulatif 20 pada kelas kedua artinya di sini ada data ke-7 sampai dengan data ke-20 gitu. Kemudian frekuensi 32, frekuensi kumulatif 32 artinya di sini ada data ke 21 sampai dengan data ke 32 gitu. Kemudian yang terakhir pada kelas ini ada data ke 33 sampai dengan data ke 40 itu. Sehingga kalau kita mau cari data ke-10, di mana letak data ke-10? Oh, pasti di sini. Data ke-7 sampai dengan data ke-20. Di sini ada data ke-10. Maka kelas inilah yang kita gunakan, gitu ya. Kelas ini memiliki tepi bawahnya adalah batas bawah, berarti dia 35 dikurangi 0,5. Ada 34,5 gitu ya. Kemudian 1/4 N nya sudah punya. Nah, sigma FM. Sigma FM adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ke I. Kelas kuartil ke I. Berarti kalau Q1 ya berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kedua. Kelas kedua jumlah frekuensinya ini kan. Ya, 6. Gitu. Frekuensi kelas QI, frekuensi kelas kuartil pertama. Kelas ini 35 sampai 39 frekuensinya adalah 14 gitu. C-nya panjang kelasnya adalah 39 dikurangi 35 ditambah 1 gitu kan. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 39 kurangi 35 4 tambah 1 5 gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini sini ya, saya langsung di sini ya, maka Q1 adalah tepi bawah. Tepi bawahnya 34,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 10 dikurangi sigma FM-nya adalah 6 dibagi F-nya adalah 14 dikali C-nya /5 gitu ya. Sama dengan 34,5 ditambah 4/14 kali 5 gitu ya. Sama dengan berapa itu? Ada di sini 34,5 ditambah 20/14. Berapa 20/14? Adalah ya, bisa kalian hitung
34,5 ditambah 1, kita pakai 2 angka di belakang koma ya. Kan ada 1,42 sekian gitu ya, 428 sekian ya. Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma jadi 1,43 gitu ya. Maka di sini menjadi 30 berapa tuh? 35,93 gitu ya. Inilah nilai Q1. Q1 terjawab di sini. Nilai Q1 adalah 35,93. Oke. Q2 silahkan dikerjakan. Ya, kalian masih punya Q2 desil dan persentil. Oke. Untuk kuartil sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk desil. Terima kasih.